menjadi satu-satunya jalan yang dilalui masyarakat untuk menuju ke Desa Moa. Pernah lagi jalan nganter ngojek gitu, tiba-tiba di tengah jalan hujan lebat atau terjebak di... Ya sering. Sering. Sering terjebak. Tidak takutkah di sini barangkali tiba-tiba arus sungainya menjadi deras atau bagaimana? Takut juga. Tapi kenapa tetap dilakukan? Ya begitulah mencari Untuk kehidupan ya, maunya. kehidupan rumah tangga. Iya. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini akan menuju ke wilayah Desa Moa yang berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebelum masuk ke dalam desa, kami mempersiapkan berbagai macam perbekalan di wilayah Tompi Bugis. Bukan hanya makanan, namun juga kendaraan yang akan mengantarkan kami masuk ke Desa Moa. Setelah melalui jalur aspal, perjalanan berganti jalur tanah yang menuntun kami melintasi jembatan kayu. Walau sederhana, namun menjadi penghubung antara Desa Moa dengan kota kecamatan terdekat. Vitalnya keberadaan jembatan membuat warga swadaya untuk membangun jembatan baru. Karena jembatan sebelumnya hancur diterjang banjir. Pak, terima kasih banyak. Sektor pertanian Kabupaten Sigi memang sangat melimpah. Bahkan hal ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah. Namun kabarnya, dari 170 lebih desa yang ada di wilayah ini, beberapa desa di antaranya sangat erat dengan keterbatasan. Dan Indonesiaku kali ini akan melihat kehidupan masyarakat yang ada di sana. Mari, Pak. Desa Moa yang terletak di dalam Taman Nasional Lorelindu membuat kami harus melalui lebatnya hutan yang ada di sepanjang kawasan. Jalan ini menjadi jalur utama lalu lintas warga yang sudah dilalui dari generasi ke generasi. Jarak Desa Moa dari Desa Tompi Bugis hanya berkisar 26 km. Jarak yang sama dengan jarak dari kota Jakarta menuju kota Tangerang. Namun, medan jalan yang sulit membuat perjalanan kami sangat tidak mudah. Jalan setapak yang bersisian dengan jurang membuat pengojek harus berhati-hati memilih jalur yang akan dilalui kendaraan. Demi keamanan, penumpang memilih turun dan melewatinya dengan berjalan kaki. Ya, memang ini menjadi satu-satunya jalan yang dilalui masyarakat untuk menuju ke Desa Moa. Sebenarnya ada jalan datar. Dari jalan kita itu tinggal lurus saja. Cuma karena hujan besar yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan longsor tanah yang ada di atasnya sehingga menutup jalan yang ada di bawah. Jadi masyarakat membuat jalan baru harus mendaki jalur ini. Sulit membayangkan masyarakat Desa Moa bisa bertahan di wilayah yang terisolir seperti ini. Jalan setapak, longsoran tanah, luapan sungai, dan pohon tumbang seolah menjadi keseharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi bila musim penghujan datang, tanah merah yang mendominasi jalur lalu lintas mereka akan menjelma menjadi kubangan lumpur yang sangat dahsyat.
Pada awalnya, Desa Moa merupakan bagian administrasi dari wilayah Kecamatan Kulawi. Namun, sejak tahun 2005, Desa Moa masuk dalam wilayah Kecamatan Kulawi Selatan. Nyatanya, setelah hampir 11 tahun berlalu, tidak ada peningkatan yang berarti. Kondisi masyarakat masih sama dan tidak banyak berubah, terisolir dan tertinggal. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, kami memutuskan untuk beristirahat. Bekal yang sudah kami siapkan sebelumnya menjadi pembakar semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Masih banyak tantangan selama menuju Desa Moa. Setelah cukup beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebuah sisi sungai menjadi jalur perjalanan kami berikutnya. Batu-batu kali yang cukup besar menyulitkan para pengojek saat melintasi jalur ini. Setelah 4 jam perjalanan melintasi Taman Nasional Lorelindu, akhirnya kami tiba di Desa Moa. Tidak ada kesibukan yang berarti ketika kami tiba di desa ini. Namun, saat akan berkeliling desa, saya bertemu dengan sekelompok warga desa yang sedang berkumpul. Ternyata, hari ini merupakan jadwal mereka melaksanakan kerja bakti. Agenda mingguan yang dilakukan warga untuk membersihkan jalan dari hal yang mengganggu perjalanan mereka ketika melintas. Keberadaan desa yang berada di dalam Taman Nasional menjadi alasan belum adanya perbaikan infrastruktur di daerah ini. Akhirnya, warga memutuskan untuk bergerak sendiri tanpa bergantung pada pembangunan yang entah kapan terrealisasi. Masyarakat Desa Moa sadar mereka berada di hutan yang tak boleh terjamah. Status Taman Nasional memang menjadi kunci mandeknya pembangunan. Antara alam dan kelangsungan hidup mereka harus ada yang didahulukan. Dan warga memilih membuka jalan sebisanya. Saat kerja bakti, tak jarang mereka harus menginap bila lokasi hambatan cukup jauh dari desa. Dengan perlengkapan seadanya, mereka membersihkan jalan dari halangan-halangan yang akan membahayakan warga. Selain membersihkan jalan dari hambatan, warga desa juga berupaya melakukan pelebaran jalan di titik-titik tertentu, seperti tikungan atau jalan yang sudah tertutup longsor. Dengan linggis dan alat seadanya, mereka mengikis sedikit demi sedikit dinding tanah yang menutupi jalan. Hal ini sangat berarti bagi warga yang keluar masuk desa. Jalan yang sempit terlalu beresiko membuat mereka terjatuh ke dasar batu cadas yang ada di sampingnya. Jalan ini pula yang menjadi pintu rejeki masyarakat desa. Itu yang paling terasa Pak, itu masalah penghasilan khususnya hasil bumi kami. Iya. Itu kendala. Seperti kalau seandainya ada jalan rusak pada saat musim hujan, itu di situ banyak kendala kami. Desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Poso ini memiliki topografi yang sangat menakjubkan. Kawasan perbukitan dan gunung menjulang menjadi bukti masih asrinya tanah Desa Moa. Terletak di ketinggian 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut, membuat hasil perkebunan menjadi penopang utama masyarakat yang ada di wilayah ini. Salah satunya adalah coklat. Tanaman coklat menjadi tanaman yang mendominasi di Desa Moa.
lereng-lereng bukit desa yang banyak mengandung unsur hara menjadi lahan yang cocok untuk tumbuhnya tanaman kakao. Dari hasil tanaman inilah harapan mereka mendapatkan rupiah untuk melanjutkan hidup. Perkebunan di sini masih sangat sederhana, termasuk saat mereka harus panen. Terkadang mereka harus kecewa karena hama yang menghinggapi buah coklat mereka. Maklum, tak pernah ada yang mengajarkan warga menanam coklat yang benar. Hanya ilmu turun-temurun yang mereka andalkan. Buah coklat yang sudah dipanen biasanya disimpan dalam gubuk sederhana yang mereka buat untuk berteduh selama di kebun. Tak ada kata memilah buah coklat yang baik dan buruk. Pagi, Pak. Pak, lagi ngupas ya, Pak? Iya. Oh, habis panen? Semua buah coklat yang menurut mereka sudah matang di pohon atau bahkan terkena hama, tetap mereka ambil untuk dijual. Musuh utama para petani coklat di wilayah ini selain hama adalah tikus. Dan ini salah satu contoh coklat yang sudah digigitin tikus, Pak ya. Ya memang sebenarnya yang diambil itu cuma lendirnya aja kan, Pak ya, karena manis. Tapi bijinya sih masih ada. Nah, mau tidak mau tetap dimanfaatkan. Cuma itu mempengaruhi harga jual karena kan takut penyakit herpes dan lainnya. Karena keterbatasan petani coklat yang ada di wilayah ini hanya dapat memberikan obat hama secukupnya, Pak ya, tidak lebih. Karena biaya yang cukup mahal, kemudian harga jualnya pun tidak terlalu besar. Jadi mau tidak mau mereka bertahan dengan hasil yang ada aja. Karena ini yang bisa menghidupi keluarga mereka.